teman-teman akan ada konversi dari Ketua KPUD DKI Jakarta, Pak Parno, yang akan memberikan statement juga dalam konferensi pers kita. Bagaimana pasangan nomor urut 3? Sudah siap? Silakan. Baik, silakan Mas Sandiaga Uno dan juga Bapak Anies Baswedan, silahkan bergabung. Waktu kita cuma 10 menit untuk beberapa pertanyaan, Pak. Jadi kita akan maksimalkan dengan jawaban yang singkat dan padat. Pertanyaan teman-teman juga kami mohon kalau bisa satu orang satu pertanyaan saja. Kita langsung mulai. Waktu sudah berjalan. Silakan. Penanya pertama, nama dan dari media mana, Mas? Langsung aja. Saya Rio dari kantor Berita Radio. Menanggapi tadi ide perempuan wirausaha mandiri untuk berusaha di rumah, dikasih modal dan pendampingan. Kenapa program ini terkesan mendomestikasi perempuan ya di rumah begitu? Tanggapannya bagaimana? Baik, silakan langsung Pak Anies atau Mas Sandiaga Uno. Jadi kita ingin ada kesamaan kesempatan, dan ini mainstreaming. Program OKOC itu baik untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Karena tadi kita sedang berdiskusi mengenai perempuan, maka kita sampaikan. Tapi program OKOC-nya sendiri untuk semuanya. Nah, khusus memang bagi mereka yang berada di rumah. Jadi bukan dirumahkan, bukan. Tapi yang sudah di rumah ingin ada usaha, dan kami menemukan di lapangan itu banyak sekali ibu-ibu yang bilang kami ingin punya kegiatan di rumah. Jadi ketika kami kami kesulitan untuk dapat kredit. Kenapa? Ya karena mereka bukan employee. Mereka bukan sebuah institusi punya CV, punya PT. Ya kan? Nah, jadi kami hadir sebagai solusi bagi mereka yang memilih berada di rumah. Tetapi program itu sendiri untuk semuanya. Termasuk ke warga yang penyandang disabilitas. Baik, silakan. Ada penanya lagi? Langsung silakan, Mbak. Namanya dan dari media mana? Selamat malam Pak, saya Puspita Ayu dari RRI. Saya mau bertanya kepada Pak Anies dan Pak Sandi. Kalau program-program kan butuh waktu untuk bisa dijalankan. Program Pak Anies dan Pak Sandi bisa nanti terlihat atau bisa dibuktikan dalam waktu berapa lama untuk semua programnya? Itu saja, terima kasih. Program dibuktikan waktu berapa lama, Pak? Silahkan. Saya mulai itu nanti Bang Sandi nambahin. Nomor 1, insya Allah pelantikannya bulan Oktober. Karena itu kita punya waktu yang cukup untuk persiapan. Sesuatu yang tidak selalu ada. Kalau ini ada waktu, kita akan siapkan sehingga pada saat Oktober, dan Oktober itu artinya siklus anggarannya baru akan dimulai. Jadi insya Allah banyak hal bisa kita eksekusi mulai tahun 2018 gitu ya. Saya tertantang waktu debat pertama bahwa ini program sangat muluk dan tidak bisa diterapkan. Akhirnya ya dengan bantuan dari teman-teman dari tim bahwa OKOC diluncurkan sekitar 7 minggu yang lalu. Alhamdulillah hari ini tembus angka 5.000 peserta pelatihan dari OKOC. Termasuk ada kurang lebih 100 dari kaum difabel. Kita lihat juga 60% dari peserta dari OKOC itu adalah dari kaum perempuan. Jadi apa yang kita lihat, mereka ini antusias sekali. Belum sampai pencoblosan, sudah tembus angka fisiologis 10% daripada target per tahun yang kita ingin capai, yaitu target per tahun kita adalah 40.000. Karena kita ingin menciptakan dalam 5 tahun 200.000 pelaku usaha, pencipta lapangan kerja. Apa yang terjadi dengan suatu program dan dorongan dari semua relawan, pelatihan sudah bisa dijalankan, dan alhamdulillah hari ini juga mulai masuk mesin jahit dikirim. Bagaimana mesin jahit itu bisa menjadi sebuah lapangan kerja. Ada 100 mesin jahit yang dikirim untuk pasar ekspor. Sarung tangan golf kita sudah luncurkan tadi. Juga CV, tadi Mas Anies bilang bahwa banyak sekali ibu-ibu di rumah yang tadinya ada bisnis seperti misalnya bapaknya reparasi AC, tidak bisa melanjutkan bisnisnya karena ternyata diperlukan CV. Kita sekarang memberikan melalui OKOC sebuah
konsep untuk membuatkan CV secara gratis. Nah, ini sudah dirasakan. Jadi kami tidak hanya menebar janji, ini adalah bukti. Baik, terima kasih. Silakan penanya selanjutnya. Yang di belakang silakan. Nama dan dari media mana, Mas? Saya baru dari Trans 7, Bang Sandi, Bang Anies. Saya mau tanya, tren pasca debat dari Anies Sandi ini kan elektabilitasnya selalu naik pasca debat. Nah, saya singkat, prediksi perolehan suara tanggal 15 nanti. Seperti apa? Prediksi perolehan suara. Ini jawabnya ya muqallibal qulub, katanya Mas. Allah lah yang membolak-balikan hati. Tadi saya sudah sampaikan. Kami berusaha, kami berikhtiar, dan ikhtiar kami saya sampaikan. Kami ingin menjawab keinginan warga Jakarta untuk memiliki gubernur dan wakil gubernur baru. Karena itu kami berkampanye bukan sekedar menyampaikan program, tapi juga mendengar aspirasi. Maka bagi kami ini adalah perjalanan spiritual. Bang Sandi ini lebih dari 1000 RT, dan untuk mendatangi 1000 RT itu diperlukan waktu 1 tahun. 1 tahun loh. Jadi kalau bisa puluhan ribu RT itu pasti lama sekali itu. Karena untuk 1000 RT saja perlu waktu 1 tahun untuk didatangi. Nah, kami optimis, kami yakin atas ikhtiar, atas doa, dan ini bukan ikhtiar kami berdua bertiga di sini, bukan. Ribuan, bahkan saya bisa sampaikan lebih dari 20.000 orang yang bekerja di berbagai tempat di Jakarta untuk berkampanye bagi pemenangan paslon nomor 3. Jadi kami optimis, kami yakin, dan sesudah selebihnya izinkan Allah untuk menentukan takdir bagi warga Jakarta. Terima kasih. Silakan, ada yang ingin ditambahkan? Saya tambahkan sedikit. Ada satu gejala yang terakhir-terakhir ini bisa kita catat, yaitu beberapa lembaga survei yang belakangan mengumumkan hasil surveinya ternyata punya gejala data yang sama, yaitu kenaikan signifikan dari Anies Sandi. Dan mereka mensurvei tidak bekerja sama dengan Anies Sandi. Bukan lembaga survei yang bekerja sama dengan Anies Sandi. Nah, mudah-mudahan ini mencerminkan gejala terakhir di Jakarta yang menunjukkan kecenderungan pemilih yang sudah mulai mengumpul, insya Allah. Tetapi sekali lagi, tentu saja Allah lah yang maha penentu. Baik, terima kasih. Kita masih ada waktu 2 menit. Silakan satu penanya lagi yang ingin bertanya. Ada? Tadi sudah, silakan Mas. Yang ingin bertanya, baru. Sebutkan nama dan dari media mana. Saya Rizal dari skalanews.com. Pertanyaannya sih sederhana lagi, seperti kayak tadi bilang bahwa terkait dengan down payment untuk perumahan gratis. Itu sifatnya nanti apakah akan sifatnya satu rumah ataukah akan menjadikan rusun sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh Basuki Cahayapurnama. Baik. Itu saja. Terus yang kedua terkait dengan pandangan Pak Anies sendiri. Sebenarnya warga DKI Jakarta yang tidak memiliki sertifikat rumah itu sebenarnya berhak nggak sih untuk menjadikan hak milik? Sekian dari saya. Baik, silakan. Apakah untuk rumah yang akan dibangun nantinya ke atas? Atau Ya gini, sederhana saja. Anda lihat skema KPR yang sekarang ada. Jadi perbankan ada KPR. Sama semuanya, bedanya adalah down payment-nya. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi skema pembiayaan. Skema pembiayaan KPR, tetapi down payment-nya 0. Jadi nanti dicek rumahnya oleh perbankan seperti biasa. Dicek rumahnya, kelayakannya,
semua perizinannya. Bedanya adalah pada down payment. Jadi hati-hati mas ya, jangan sampai kredit gratis. Nggak ada mas kredit gratis. Anda tadi nyebut kredit gratis. Jadi yang benar adalah kredit seperti KPR biasa, hanya down paymentnya 0. Dan saya rasa teman-teman jurnalis juga mau kok yang begitu. Semua kita, ya itu kita semua butuh down payment gitu. Down paymentnya gede loh di Jakarta, 30% dan lain-lain. Nah, lalu soal itu sama saja, seperti kalau Anda mau beli apa saja, sama, KPR, KPA, itu sama aja. Baik, ada yang mau ditambahkan, Mas Andi? Yang kedua tadi apa tadi? Sertifikat itu tadi sudah yang pertama yang belum dijawab, bahwa akankah dibangun ke atas atau perumahan? Jangan keliru ya, kami bukan mau membangun perumahan mas, bukan. Ini adalah, misalnya Anda mau ambil kredit, ambil dengan Bank DKI, lalu Anda mendapatkan kredit itu dengan DP 0. Jadi bukan kita bikin rumah, enggak. Kita nggak mau bikin rumah. Jadi jangan ditanya mau bangunnya ke atas atau ke kanan kiri, bukan. Ini skema pendanaannya. Rumahnya di mana dan sebagainya. Yang penting adalah semua berada di wilayah DKI. Kira-kira begitu. Baik. Waktu kita sudah habis. Mohon maaf, silakan. Baik, kami mohon maaf, waktu sudah habis. Terima kasih. Tentang sertifikatnya. Sekarang ke kita. Baik, kami akan diskusi tapi kami harus break, dan terima kasih teman-teman yang sudah laporan dari Bidakara maupun dari rumah-rumah paslon, rumah-rumah untuk nonton bareng. Kami akan kembali saat lagi.